Hmm. Anda lagi mencari mesin ketam kayu untuk keperluan pribadi maupun keperluan industri Anda yang tentunya bisa diajak kerja keras, memiliki banyak fitur, dan yang pasti harganya terjangkau. Jangan khawatir, ini solusinya. Ini adalah mesin ketam kayu dari Dolis dengan tipe BA126. Nah, kenapa mesin ketam kayu dari Dolis ini menjadi pilihan terbaik untuk keperluan industri maupun keperluan pribadi Anda? Kita akan bahas secara detail mengenai kelebihan dari mesin satu ini. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum itu, silahkan dukung video ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga Anda tetap berada dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Balik lagi dengan saya tentunya di channel Woodpecker. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin review salah satu alat ataupun mesin ketam kayu dari Dolis dengan tipe BA126. Sebelumnya, alat mesin ketam dari Dolis ini sudah sampai di workshop saya lebih kurang ya sekitar 2 minggu yang lalu. Tetapi seperti biasa, kita sudah mencoba alat ini, kita sudah pakai alat ini selama lebih kurang 2 minggu tadi, dan kita sudah bisa merangkum apa kelebihan maupun apa kekurangan dari alat mesin ketam satu ini. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung saja kita re-unboxing supaya kawan-kawan tahu jika nanti kawan-kawan membeli alat satu ini apa saja yang didapat ataupun aksesoris apa saja yang kita peroleh ketika kita membeli alat mesin ketam kayu Dolis dengan tipe BA126. Yuk kita buka kotaknya. Untuk kotaknya sendiri ini dikategorikan lumayan bagus untuk kotaknya ya. Kemudian sudah terdapat nomor registrasi K3L di sini yang menandakan bahwa mesin ini sudah aman untuk digunakan. Kemudian modelnya BA126 dengan merek Dolis. Di dalam kotak kita sudah dapat selebaran yang menandakan bahwa mesin ketam ini memiliki banyak fitur, banyak kelebihan, 1, 2, 3, sampai 8. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian kita sudah dapat sepasang carbon brush dan buku manual. Kemudian kita sudah dapat parallel guide seperti biasa. Ini tempat pengasah double ya pisaunya. Kemudian sudah dapat satu kunci untuk membuka mata pisau. Ini sudah dapat kunci sok. Kemudian ini mal untuk memasang pisau ke dalam mesin. Kita singkirkan dulu. Dan ini adalah unitnya. Ini unitnya ya. Oke. Ini adalah mesin ketam Dolis dengan tipe BA126. Untuk kesan pertama nih ya, kesan pertama ketika kita melihat alat mesin ketam dari Dolis ini adalah maco menurut saya ya, karena warnanya hitam. Jadi selama ini saya berpikir ada nggak ya mesin-mesin power tool yang warna hitam, dan akhirnya keluarlah merek Dolis. Kemudian yang kedua nih, kesan pertama ketika kita melihat mesin ketam ini adalah terasa lebih panjang. Ya, terasa lebih panjang. Saya sudah ukur. Untuk mesin ketam pada umumnya itu panjang base plate-nya dari depan ke belakang lebih kurang 27 sampai 29 cm. Namun pada mesin ketam Dolis ini untuk ukuran base plate-nya dari depan sampai belakang itu lebih kurang 32 sampai 33 cm. Kita buktikan. Nah, ini ya mesin ketam Dolis. Base plate pada bagian bawah kita coba ukur dari depan ke belakang itu 32 cm. Nah, base plate-nya ini sebenarnya masih bisa dimajukan sesuai kebutuhan yang kita inginkan melalui pengunci pada bagian depan ini. Oke. Sebelumnya, saya akan beritahu pada kawan-kawan bahwa harga dari mesin Dolis ini atau mesin ketam Dolis ini sekitar 500 ribuan.
kebanyakan di angka 550 ribuan. Nah, saya sebutkan harga untuk mesin Dolis ini supaya nanti kawan-kawan bisa membandingkan dengan mesin ketam sekelasnya atau sekelas harganya sekitar 500 ribuan sampai 600 ribuan. Baik, kita akan bicara masalah fiturnya. Sesuai pada buku ini sudah dijelaskan bahwa mesin Dolis ini memiliki ergonomic handle, artinya sudah memiliki handle ataupun tempat pemegang yang begitu cukup ergonomis, begitu cukup nyaman, dan menurut saya pribadi ini handle-nya enak sekali untuk dipegang. Rubbernya terasa lebih menggigit dan saya merasa cukup pas untuk di genggaman tangan saya. Kemudian yang kedua, automatic switch. Nah, di sini ada automatic switch yang artinya lebih tepatnya lock button ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan secara terus-menerus, bisa kita tekan automatic switch-nya, jadi mesinnya hidup terus seperti itu. Kemudian chip ejector. Nah, di sini nih, saya merasa pada mesin Dolis ini ketika saya gunakan itu untuk chip ejectornya sangat berfungsi dengan baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika saya menggunakan alat mesin ketam ini menyerut kayu yang sifatnya kayu lembut seperti jati Belanda ataupun kayu keras seperti kalau di daerah saya itu meranti, punak, dan lain hal sebagainya. Namun pada chip ejectornya tidak pernah mengalami penyumbatan dari sampah-sampah residunya ya. Nah, kemudian yang keempat, steel bearing cover. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat bagaimana kualitas dari untuk penahan bearing pada bagian sebelah kanan mesin. Ini besinya tebal sekali dan saya kira lebih kurang 3-4 mm. Cukup jarang kita temui untuk besi penahan bagian sebelah kanan mesin ini, besi penahan bearingnya setebal ini. Dan Dolis dengan tipe BA126 ini sudah memakai untuk cover dari bearing sebelah kanan mesin itu sudah cukup tebal sekali, yang artinya kita tidak perlu khawatir menggunakan mesin ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang kelima yaitu double insulation, yang artinya bahwa mesin ini sudah cukup aman ketika kita gunakan walaupun teraliri oleh arus listrik. Kemudian yang keenam yaitu depth knob. Nah, di sini saya sangat menyukai sistem naik turun base plate pada bagian depannya, karena untuk sistem bagian naik turun bagian depannya sudah sistem kliki seperti itu. Nih, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Nah, sistem ini memiliki banyak kelebihan, terutama yaitu adalah tidak lagi base plate pada bagian depan mengalami kemiringan, miring ke kiri atau miring ke kanan seperti mesin planer ataupun mesin ketam pada umumnya yang masih menggunakan sistem busa. Seterusnya yang ketujuh yaitu V-groove ataupun chamber. Nah, di sini pada mesin ini sudah terdapat V-groove-nya ada 3, 1, 2, 3, yang tengah-tengah paling kecil, yang sebelah kanan menengah, dan sebelah kiri itu sangat dalam sekali. Ini berfungsi untuk meratakan pinggiran-pinggiran kayu yang kita ketam. Seterusnya yang ke-8 yaitu parking rest. Nah, saya sebenarnya selama ini menambahkan mempunyai mesin ketam kayu memiliki fitur parking rest. Ini parking restnya pada bagian belakang. Kenapa saya menambahkan mesin ketam memiliki sistem parking rest ini adalah karena ketika kita menggunakan mesin ketam ini pada daerah-daerah tertentu atau kita mengetam di atas meja, ketika kita ingin meletakkan mesinnya itu sangat enak sekali. Kita tidak perlu mengganjal bagian belakang ataupun mengganjal bagian depan mesinnya agar mata pisaunya tidak mengenai lantai ataupun meja tersebut tempat kita meletakkannya. Saya rasa fitur parking rest ini sangat membantu bagi saya. Ini bagi saya ya. Untuk fitur umum yaitu ya powernya sudah 600 watt. Ini cukup bertenaga sekali. Kemudian memiliki rate voltage-nya itu sekitar 220 volt sampai 50 Hz. Kemudian no load speed-nya sudah 16.500 rpm. Kemudian untuk planing size ataupun panjang dari blade-nya yaitu 82 mm x 2 atau biasa kita sebut dengan mata pisau 3 inci.
Nah, tanpa memperpanjang muka Dimah, supaya kawan-kawan tidak bosan menonton video ini, langsung saja kita tes dan kita coba bagaimana feel penggunaan alat mesin ketam satu ini. Baik, di sini kita akan coba tes dulu tingkat kepresisian mesin ini atau tingkat kepresisian blade-nya dengan base plate-nya. Caranya cukup gampang, kita cuman memerlukan peralatan penggaris yang cukup panjang. Kita coba dulu untuk base plate-nya. Di sini kawan-kawan bisa menyaksikan bahwa base plate bagian depan dan bagian belakang itu rata sekali. Nih ya, tidak ada celah sama sekali untuk bagian sebelah kiri base plate-nya, dan untuk bagian sebelah kanan base plate-nya sama, rata sekali, tidak ada masalah. Oke. Kemudian kita coba diagonal. Sini kawan-kawan juga bisa menyaksikan tidak ada celah sama sekali. Berarti bisa kita simpulkan bahwa base plate untuk mesin ini cukup presisi dan cukup datar antara base plate bagian belakang dan base plate bagian depan. Kemudian kita coba mengukur mata pisau dengan base plate bagian belakang. Caranya sama, pakai penggaris juga. Cukup kita letakkan sama ratakan bagian belakang dan coba kita putar blade-nya. Ini pas sekali ya, pas sekali menyentuh dari penggarisnya untuk bagian samping kanan, dan untuk bagian samping kiri ternyata sama. Pas menyentuh ke penggarisnya. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa base plate maupun blade-nya itu sudah sangat presisi terhadap base plate bagian belakang dan base plate bagian depan. Oke, berikutnya kita akan langsung coba untuk pengujian mengetam kayu. Oke, di sini kawan-kawan bisa menyaksikan bahwa hasil serutannya ini sangat rapi sekali, mulus sekali. Yang tadi awal mulanya kayu seperti ini, sekarang sudah menjadi seperti yang tampak di video pada saat sekarang ini. Ini kelihatan sangat rapi sekali. Namun ternyata pada mesin ini ya, karena di belakang mesin ini ada parking race-nya, jadi ketika kita mengetam memulai dari bagian tengah, maka akan tampak seperti ada bekas-bekas seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau seandainya kita mulai dari tengah. Tapi kalau seandainya kita mulainya dari awal sampai ke akhir, ini sangat rapi sekali, sangat mulus sekali. Tidak ada cacat sama sekali. Good job.
Nah, setelah kita uji coba pada video tadi, dan di situ kawan-kawan bisa menyaksikan bagaimana performa mesin Dolis BA126 ini dalam mengetam maupun menyerut kayu. Bagi kawan-kawan yang masih penasaran atau ingin menanyakan, Bang, bagaimana feel penggunaan mesin ketam kayu Dolis ini dalam menyerut kayu? Di sini jujur saya katakan bahwa feel penggunaan mesin ketam Dolis ini untuk kenyamanan ya, dari rentang 1 sampai 10, untuk kenyamanannya adalah 8,7 kalau dari 1 sampai 10. Mesin ketam Dolis ini saya merasa cukup nyaman sekali penggunaannya karena untuk handlingnya sudah cukup bagus sekali. Oke, supaya tidak memperpanjang durasi, kita langsung saja ke bagian inti, yaitu apa sih kelebihan mesin ketam Dolis ini yang tidak dimiliki oleh ketam-ketam lainnya di kelasnya maupun kekurangannya. Untuk kelebihan yang tidak dimiliki oleh ketam lainnya di kelas Dolis ya, di kisaran harga 500 sampai 600 ribuan. Yang pertama adalah ketam Dolis ini memiliki base plate terpanjang di kelasnya, yaitu sekitar 32 cm. Namun seperti Magtek yang di harga 600 sampai 700 itu masih memiliki panjang base plate sekitar 28 sampai 29 cm. Kemudian yang kedua yaitu pada mesin ketam Dolis ini sudah memiliki cover bearing pada bagian kanan mesin, itu sudah cukup tebal sekali. Di sini kawan-kawan bisa menyaksikan. Dan itu merupakan atau menandakan bahwa mesin ini jangan takut untuk digunakan kelas heavy duty ataupun kelas berat. Karena di sini kita tidak ragu bahwa bearingnya akan goyang ataupun geol kalau seandainya kita gunakan secara terus-menerus. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu pada mesin ini sudah menggunakan sistem knob seperti ini ataupun sistem kliki. Di sini saya sangat menyukai sistem seperti ini karena penggunaannya sangat efektif ataupun menghemat waktu. Kita tidak perlu memutarnya 360 derajat ke kiri maupun ke kanan, dan kita tidak perlu khawatir bahwa base plate bagian depan itu akan miring ke kiri ataupun miring ke kanan seperti pada ketam-ketam yang masih memiliki bantalan atau sistem bantalan dari busa. Untuk kelebihan berikutnya, yang keempat berarti ya, mesin ketam Dolis ini untuk meletakkannya sangat enak sekali. Kita tidak perlu khawatir bahwa pisaunya akan mengenai media tempat diletakkan karena sudah dibekali fitur parking rest. Kemudian untuk kelebihan berikutnya berarti yang kelima. Yang kelima yaitu untuk handlingnya ataupun handle-nya itu sangat nyaman sekali dipakai. Itu menurut saya pribadi ya, karena mungkin tangan saya ya seukuran ini, jadi kalau menggenggam bagian handlingnya itu saya merasa pas sekali, enak sekali digenggam. Kemudian untuk kelebihan yang terakhir yaitu dari segi warna yang ditampilkan oleh mesin ketam ini, yaitu warna hitam doff. Saya sangat suka sekali karena saya merasa ketam Dolis ini seperti ketamnya lelaki ataupun maco. Nah, berbicara masalah kekurangan, untuk kekurangan mesin ini ya sebenarnya sih tadi saya katakan mesin ini memiliki kelebihan yaitu parking rest-nya. Namun di sini juga menjadi sebuah kekurangan karena parking rest ini cukup bisa dikatakan agak mengganggu kita jikalau kita menggunakan mesin ini dalam menyerut kayu. Kenapa saya katakan agak mengganggu? Karena kalau seandainya kita menggetam kayu dari awal ke akhir tanpa putus, tanpa dari tengah, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah sekali dengan parking rest-nya. Namun kalau kita menggetam kayu dari tengah, nah disitulah letak timbul masalahnya. Karena kalau seandainya kita menggunakan dari tengah, itu akan terjadi hentakan pada base plate bagian belakang dan mengakibatkan media yang kita ketam akan tidak rata ataupun tidak rapi karena blade-nya itu agak sedikit termasuk ke dalam pada media yang ingin kita ketam. Nah, kemudian untuk kekurangan berikutnya sebenarnya sih bukan kekurangan, cuman harapan saya dari pihak Dolisnya bisa mengeluarkan ketam kayu yang sudah cordless dan tidak menggunakan kabel seperti ini lagi. Bagi kawan-kawan yang setuju, silahkan klik like di bawah dan silahkan tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Saya rasa cukup segitu saja video kita pada kesempatan kali ini supaya tidak semakin memperpanjang durasi. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan karena telah menonton video ini dan semoga video yang saya buat ini bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan kata-kata dalam penyiapan materi untuk review alat Dolis BA126 ini. Mohon kritikan ataupun koreksinya dan silahkan ditulis di kolom komentar dan nantikan video-video berikutnya dari Woodpecker Design dan bye-bye. Spesial terima kasih kami ucapkan kepada pihak PT
NLG ataupun Niaga Mas Lestari Gemilang karena telah mensponsori video ini dan memberi kesempatan bagi saya untuk dapat mereview ketam dolis dengan tipe BA126.